分一不安全，组长他被胸口抓走了。 Halo guys, kembali lagi bersama gua Capruk di Ngacapruk Film nih. Masih di Donghua yang seru ini, jadi tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke videonya. So, untuk itu jangan lupa siapin cemilannya, rokoknya, dan tentunya bye-bye tetangganya dong. Haha. Tidak ada. Dilanjut dari episode sebelumnya, si Hao yang sudah sampai di tanah leluhur kedua itu, ia segera mencari orang tuanya. Namun ketika akan masuk, ia melihat ada seseorang di gapuranya. Di sana ia berinisiatif untuk memantaunya dengan mengendap-endap. Di dalam sana, si Hao mendengar mereka menyebut namanya. Ternyata di sana kedua budak yang bernama Shao Gao dan temannya Jipang itu sedang merundung seseorang yang bernama Si Jinpeng, yang juga mereka sebut si Hao tadi nih. Melihat keadaan orang itu terdesak, si Hao segera membantunya secara sembunyi-sembunyi. Sesudah itu tanpa disadari si Hao sedang dipantau oleh gagak aneh itu. Scene beralih lagi di halaman mansion klan Wu. Terlihat gagak itu sedang store informasi bahwa si Hao asli telah kembali. Oh, jadi di sini diperlihatkan kenyataan aslinya nih guys, bahwa mungkin saja semua orang di sana sedang ditipu oleh kedua orang yang bernama Yu Yuan dan Yu Meng bahwa si Jinpeng adalah si Hao. Lalu Yu Yuan berkata untuk membuat si Hao tinggal selamanya di sini, seperti menurut ketua klan. Scene beralih lagi di kamar kakek pelayan. Di sana si Hao palsu atau si Jinpeng itu, ia mengaku bahwa ia adalah cucu dari si kakek pelayan. Dan ia juga mengaku ia adalah seorang pelayan setia dari keluarga Si. Tiba-tiba si Hao yang mendengar percakapan mereka, ia masuk dan berkata kepada kakek itu bahwa dialah si Hao yang tinggal di tanah leluhur saat itu. Sontak si kakek pelayan kaget sampai terbatuk-batuk nih guys. Di sana juga ia sambil mengatakan bahwa si Hao sangat mirip dengan ayahnya. Si kakek yang senang akan kedatangan si Hao asli, ia juga terlihat mengkhawatirkan luka lama si Hao. Di sana si Hao dengan bersemangat mengatakan bahwa ia sudah menjadi sangat kuat dan tidak perlu mengkhawatirkan luka lamanya lagi. Setelah itu mereka membicarakan pelayan-pelayan jahat itu yang sebenarnya pelaku aslinya adalah ulah klan Yu itu yang tidak hanya menyiksa mereka, juga mereka menempatkan pelayan-pelayan jahat itu di sini. Mendengar penjelasan itu, si Hao meminta maaf kepada mereka berdua karena telah dibuat menderita olehnya. Singkat cerita, si Hao menanyakan keberadaan orang tuanya itu. Dan si kakek mengatakan setelah mereka kembali dari tanah leluhur mereka yang sebenarnya itu, mereka pergi ke Gunung Dewa Taigu untuk mengambil obat suci demi memulihkan si Hao. Dari sanalah ia tidak pernah mendengar mereka kembali. Di saat si Hao sedang bertanya-tanya tentang di mana keberadaan Gunung Taigu yang bahaya itu, ternyata si Hao sedang dipantau serta sudah dikepung oleh mereka. Namun di dalam, si Hao masih terlihat berbincang-bincang dan berencana akan membawa mereka ke desa batu. Di sela perbincangannya itu, datanglah Yu Meng beserta orang-orang tadi untuk menyerang si Hao. Satu persatu mereka dikalahkannya, hingga saat pasukannya sudah habis dan Yu Meng turun menyerangnya, hingga membuat si Hao terdesak untuk menggunakan teknik Suani yang menguras energinya itu. Tetapi si Hao yang cerdas, ia lebih memilih untuk mencari momentum yang tepat agar bisa mengeluarkan jurusnya itu. Hanya sayangnya belum habis Yu Meng, datanglah Yu Yuan. Saat Yu Yuan mengeluarkan ultinya, datanglah si kakek pelayan yang menggunakan tubuhnya sebagai pelindung untuk si Hao. Melihat si kakek pelayan yang sedang sekarat, si Hao berbicara kepada mereka
Mengapa mereka mengambil orang yang aku cintai satu persatu? Si Hao yang sangat marah itu, ia mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan tentunya membuat mereka sangat tidak ada apa-apanya di hadapan si Hao. Lalu di sana si Hao segera menghancurkan mereka berdua. Selesai pertarungan itu, si Hao dan si Qin Peng meninggalkan kota leluhur itu dengan keadaan terbakar. Di sana, si Hao membawanya pulang ke desa batu. Karena menurutnya di sanalah sanak saudara yang sebenarnya. Di desa batu kita diperlihatkan ada banyak orang yang terluka. Tak lama tibalah si Hao yang juga menanyakan hal itu kepada Paman Liu. Di sana si Hao diberitahu bahwa desa batu sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Dan kabar buruknya Patriark dibawa pergi oleh para bandit. Sontak hal itu membuat si Hao kaget. Di sana para bandit yang kejam itu menyerang semua warga tanpa ampun. Hingga akhirnya kakek Patriark yang terdesak itu ia melawannya sendirian. Namun sayangnya ia kalah karena perbedaan tingkat kekuatan. Paman Liu menambahkan bahwa sebenarnya pemimpin bandit itu berada di ranah jalur surgawi. Lalu para bandit itu malah memaksa warga desa batu untuk menyerahkan harta tulang dan logam langka dalam waktu 3 hari. Di sana si Hao mencoba akan berinteraksi dengan Dewa Willow. Namun Paman Liu Hu berkata bahwa Dewa Willow tertidur semenjak si Hao pergi dari desa. Juga para elang skala hijau membawa Jiun pergi untuk berburu. Paman Liu yang sadar bahwa desa batu sudah tidak aman lagi, ia mengambil langkah untuk mengevakuasi semua warga desa batu ke gua Houshan. Terlihat di sana ia beserta pemburu lainnya menegaskan mereka akan membawa kembali Patriark, tetapi obrolannya dipotong langsung oleh si Hao. Di sana si Hao menjelaskan bahwa ia sudah mencapai ranah transformasi darah yang kebetulan juga hanya butuh selangkah lagi untuk mencapai ranah surgawi itu. Lalu di sana juga si Hao melarang semua pemburu untuk pergi ke sana. Dirinya berkata bahwa biarlah ia sendiri yang pergi, karena jika mereka pergi, si Hao takut mereka akan mati di sana. Dan karena rasa saling memiliki dan kekeluargaan sudah membudaya di desa batu ini, Paman Liu dan yang lainnya juga memaksa untuk ikut karena bagaimanapun juga dan sekuat apapun juga si Hao tetaplah masih anak-anak. Mereka juga tidak peduli akan mati di sana. Karena Paman Liu berkata, lalu Paman Liu menyuruh si Hao pergi ke gua Houshan untuk menemui semua warga. Bersamaan dengan itu, si Hao juga bertekad untuk menerobos ke ranah surgawi secepatnya agar bisa menyelamatkan kakek Patriark. Scene beralih di tempat persembunyian para bandit. Di sana ternyata bukan hanya Patriark saja yang diculik, melainkan bersama beberapa warga desa juga. Di tempat itu, Patriark dengan keadaan diikat, ia mengancam kepada mereka. Apakah mereka tidak takut akan pembalasan yang akan dilakukan warga desa batu setelah menemukannya? Namun kata-katanya disepelekan oleh si bos bandit. Di sisi lain juga si Hao sedang berusaha meningkatkan kekuatannya itu. Singkat cerita, di malam harinya para bandit yang sedang mabuk itu mereka saling bertanya tentang bosnya yang sedang terobsesi membaca buku pada baru-baru ini. Setelah obrolan singkat itu, 2 orang dari mereka pun pergi untuk kencing. Sambil keadaan mabuk, mereka pun kencing.
Namun tiba-tiba para pemburu dari desa batu yang baru tiba itu pun diam-diam membunuh mereka. Kembali ke si Hao yang sedang berkultivasi itu, dengan dibantu petuah-petuah dari Dewa Willow sambil menyerap esensi dari langit dan bumi yang juga menyadarkannya arti dari Taoisme yang sebenarnya. Lalu ia diajarkan untuk memahami tatanan dunia serta aturannya yang selalu berubah-ubah. Singkat waktu, Xiao pun berhasil menerobos ke ranah jalur surgawi dengan terus memupuk dan mengakumulasikannya. Yang juga membuatnya membuka jalur surgawi secara sekaligus. Sementara di sisi lain para pemburu desa batu sedang berjuang melawan para bandit itu. Namun hanya dengan satu serangan yang dibalikan oleh si bos bandit itu, mereka pun tumbang. Pada akhirnya, para bandit itu pun berniat akan segera membunuh mereka. Si bos bandit yang banyak bacot itu kena karmanya nih. Di sana tiba-tiba datanglah serangan dari langit. Yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah si Hao yang datang menyusul mereka. Di sana, ia berkata bahwa akan melindungi orang-orang dari desa batu. Si bos bandit yang menyepelekannya, lalu ia pun marah karena merasa disepelekan oleh si Hao ketika membacakan kata mutiara dari buku yang dari tadi dibacanya itu. Di sana pertarungan pun tak terhindarkan. Di sana si bos bandit menyuruh mereka semua menyerang si Hao. Namun sangat mudah bagi si Hao untuk membereskannya. Melihat semua pasukannya kalah, si bos bandit itu maju dan mengatakan bahwa ia akan menunjukkan ranah surgawinya itu. Tidak mau kalah, si Hao juga menunjukkan ranah surgawinya. Sontak para pemburu desa batu pun yang baru bangkit itu kaget melihat si Hao sudah menginjak ranah itu. Tidak terkecuali patriark yang mengatakan bahwa nenek moyang suku Si masih ada harapan. Lalu pertarungan kedua orang ini dimulai. Hanya dengan satu serangan, si Hao bisa melemparkannya sangat jauh. Setelah itu, ia meledek seni keanggunan yang digadang-gadang oleh si bos bandit itu. Namun, ketika menanyakan keadaan kakek patriark, si bos bandit itu kembali bangun dan terlihat akan melakukan pemanggilan roh. Sampai akhirnya, ia berubah menjadi seekor monster aneh. Di sanalah si Hao memerintah Paman Liu untuk mengevakuasi patriark. Sementara ia akan mengalihkan perhatian makhluk itu. Jurus demi jurus ia keluarkan demi membawanya pergi. Sampai di suatu tempat, barulah si Hao fokus menyerang monster itu setelah melihat luka gelap pengorbanan pada monster itu. Di sisi lain, si Hao juga melihat para pemburu dan patriark sedang dihadang oleh antek-antek bandit lainnya. Si Hao yang khawatir, ia meninggalkan terlebih dulu si monster dan berfokus menyerang semua penghalang itu. Setelah beres, si Hao kembali melawan monster jelek itu dengan menggunakan teknik elang skala hijau. Di sanalah si Hao kaget ketika melihat semua antek-anteknya sendiri itu dimakan juga oleh monster yang merupakan jelmaan bosnya. Setelah memakan pasukannya sendiri, si Hao melihat ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Lalu di sana juga si Hao baru menyadari bahwa ia sudah memakan harta tulang yang bukan miliknya sejak lama. Demi menumbuhkan harta tulang yang lebih kuat di dalam tubuhnya itu. Maka dari itu si Hao mengeluarkan teknik suani miliknya. Sampai akhirnya ia berhasil menumbangkan makhluk itu.
Setelah berhasil mengalahkannya, Si Hao membawa harta milik bandit itu dan menyerapnya. Patriark dan pemburu lainnya yang melihat Si Hao akan pingsan karena telah menggunakan teknik Suwani, mereka pun segera membawanya kembali ke desa. Karena keberanian Si Hao melindungi desa dari bandit dan roh jahat, Si Hao pun diangkat menjadi pasukan pelindung desa. Sementara si Si Hao yang masih pingsan itu, ia mengigau ingin meminum susu hewan. Waduh, mungkin di part ini segini dulu. Jika kalian suka, kalian bisa memencet tombol subscribe-nya. Gua Capruk undur diri, see you next video, wassalam dan goodbye.